Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi, selamat hari Minggu, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang masih di rumah beribadah, saya ucapkan selamat pagi. Kami percaya dan saya percaya hari ini kita akan diberkati Tuhan melalui ibadah kita. Walaupun terpisah oleh waktu, tetapi Tuhan kita, Tuhan yang besar, yang tidak terbatas oleh waktu. Oleh karena itu, oleh tempat, oleh karena itu pada pagi hari ini kita akan mulai ibadah kita, sama-sama kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk kasih setiamu, kebaikanmu dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan adalah hari yang Kau jadikan bagi kami. Kami mau memuji Engkau, meninggikan Engkau, mengagungkan Engkau Tuhan. Terima kasih, kami berdoa biarlah kiranya urapan-Mu tercurah di tengah-tengah ibadah kami, memberkati kami di tempat ini, memberkati semua sidang jemaat Tuhan dimanapun saat ini berada Tuhan. Urapan Tuhan tercurah bagi kami, sukacita Tuhan nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah ini dalam tangan-Mu dari awal sampai akhirnya. Engkau yang bekerja dan yang menolong kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami, selama-lamanya Engkau baik. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sekali lagi katakan, mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Kita rayakan kebaikan Tuhan pada pagi hari ini. Masuk hadirat Tuhan dengan ucapan syukur, sorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Masuk gerbangnya, amin, dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan
anugerahnya kekal selama-lamanya. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal
Bapak Ibu, kasih-Nya luar biasa dan sempurna dalam kehidupan kita. Haleluya. Bapak Ibu, sebentar kita akan memberikan persembahan kita. Mari sama-sama kita berdoa. Segala puji syukur bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia kebaikan-Mu sempurna dan dahsyat dalam kehidupan kami Tuhan. Kau baik, sangat baik bagi kami. Pujian kami biarlah kiranya menyenangkan hati-Mu Tuhan. Bahkan biarlah kami semakin dalam lagi mengenal Engkau sebagai Tuhan Juru Selamat kami. Menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Sebentar Tuhan kami akan mengulurkan tangan kami memberikan persembahan kami kepadamu. Berkati semua sidang jemaat-Mu Tuhan yang berkorban untuk pekerjaan-Mu Tuhan. Dimanapun mereka berada, pekerjaan mereka, keluarga mereka, Engkau berkati Tuhan. Terima kasih Bapa, segala puji syukur bagi-Mu. Kami memberi dengan sukacita dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Akan diadakan seminar Tanggap Darurat Menghadapi COVID-19 pada hari Kamis 21 Januari 2021 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Live via Zoom dengan pembicara Dr. Lothar Matius M.V. Silalahi, SPN dari Yogyakarta. Pendaftaran gratis. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti seminar ini, dapat mendaftarkan diri via WA pada nomor yang sudah tertera pada layar. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, saya sampaikan pengumuman ibadah kita sepanjang minggu ini. Hari Selasa diadakan ibadah Pelwap Hana dan Deborah. Hari Rabu ibadah Pilar. Dan hari Jumat ibadah pujian dan penyembahan. Dan hari Sabtu ibadah kaum muda, Fresh Community. Hari Minggu ibadah pertama, kedua, ketiga berlangsung seperti biasa. Demikian juga ibadah Rise Generation pelajar dan ibadah sekolah minggu. Puji Tuhan Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan atau ucapan syukur, pada layar YouTube Bapak Ibu ada nomor-nomor yang saudara Bapak Ibu bisa berikan juga melalui QR yang ada. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau harapan kami Tuhan. Tidak ada yang lain Tuhan. Engkau satu-satunya. Pegang hidup kami Tuhan.
kepadamu Tuhan, kami percaya kepada namamu Tuhan. Kami percaya Engkau luar biasa dahsyat dalam hidup kami Tuhan. Tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Lewat apapun yang kami hadapi, persoalan apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan kami, Engkau ada bersama-sama kami Tuhan, menguatkan kami. Oh, terima kasih Yesus. Terpujilah namamu Tuhan. Engkau layak ditinggikan, diagungkan. Biarlah pujian yang kami naikkan pada pagi ini Tuhan, naik ke hadapan tahta-Mu menjadi dupa yang wangi, menyenangkan akan hati-Mu, kerinduan hati kami. Kami lebih lagi mau menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran ya Tuhan. Kami percaya urapan-Mu, berkat-Mu tercurah bagi kami semua pada pagi ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, berdoa bagi hamba-Mu yang akan berdiri di tengah-tengah kami, menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan urapi dia dengan urapan dari Roh Kudus yang luar biasa. Tiap kata-kata yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu memberkati kami semua, memberikan pengharapan kepada kami, memberikan jawaban bagi kami Tuhan. Segala puji syukur bagi nama Tuhan. Kami siap, berfirmanlah Engkau dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, mari kita persiapkan hati kita akan melihat kebenaran firman Tuhan. Saya berterima kasih kepada Bapak Ibu Gembala yang mempercayakan pelayanan firman pada saat ini. Dan saya berdoa lewat pemberitaan firman, setiap kita akan mengalami kekuatan dan sukacita dari Tuhan. Mari kita akan melihat satu ayat yang cukup kita kenal di dalam kitab Yesaya pasalnya yang ke-40. Yesaya pasal yang ke-40 mulai ayat yang ke-27 sampai ayatnya yang ke-31. Ya, saya ingin bicara tentang menantikan Tuhan. Haleluya. Yesaya pasal yang ke-40 ayat 27 mulai, firman Tuhan berkata demikian. Mengapakah engkau berkata demikian hai Yakub dan berkata begini hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kalau kita membaca kitab Yesaya mulai dari pasal yang ke-40 ini, maka Lembaga Alkitab Indonesia sudah membantu kita untuk memahami tentang latar belakang daripada ayat ini. Karena kalau saudaraku perhatikan bahwa mulai dari pasal yang ke-40 ini sudah masuk ke bagian kedua dari pembagian kitab Yesaya. Pasal pertama sampai pasal yang ke-39, kalau saudara perhatikan, itu adalah bagian pertama yang berisi tentang peristiwa sebelum bangsa Israel mengalami pembuangan. Tetapi mulai dari pasal yang ke-40 ini, saudaraku perhatikan bahwa dari pasal ini sampai pasal yang seterusnya, saudaraku akan melihat bahwa sebagian besar firman ini adalah kisah ataupun berita di mana bangsa Israel pada waktu itu sudah ada di dalam pembuangan. Di dalam kebenaran firman Tuhan, ada beberapa nabi yang dipakai Tuhan untuk memberikan semangat kepada bangsa Israel. Ketika mereka dalam keadaan yang terpuruk pada waktu itu, ketika mengalami pencobaan yang berat, mereka ditaklukkan musuh.
kota suci mereka itu dihancurkan, bahkan bait Allah tempat yang mereka sangat banggakan itu mengalami kehancuran. Nabi-nabi Yesaya misalnya, Yesaya, Yeremia, Yehezkiel adalah nabi yang dipakai Tuhan untuk memberikan kekuatan kepada bangsa ini. Ketika mereka dalam keadaan yang terpuruk, saudara-saudaraku, walaupun kalau kita perhatikan ada teguran-teguran firman Tuhan kepada bangsa ini, ada peringatan-peringatan Tuhan kepada bangsa ini, tetapi saya ingin katakan selalu disertai dengan pengharapan. Hukuman ataupun peringatan Tuhan itu Tuhan sampaikan kepada bangsa ini, tetapi itu selalu disertai dengan janji-janji, selalu disertai dengan pengharapan-pengharapan, selalu disertai dengan kekuatan dari Tuhan. Di tengah-tengah bangsa ini dalam keadaan yang terpuruk itu, saudara-saudara, Allah juga datang memberikan janji-janji kepada mereka. Kita akan bagi dua, saudara-saudara, bagian kebenaran firman Tuhan ini. Bagian yang pertama, saudara, kita akan melihat tentang keluhan bangsa Israel. Kemudian yang kedua, kita akan melihat jawaban Tuhan kepada keluhan itu. Di dalam ayat yang ke-27, sekali lagi saudaraku perhatikan di dalam kitab Yesaya pasalnya yang ke-40. Di dalam ayat 27 dikatakan begini, mengapakah engkau berkata demikian hai Yakub, dan berkata begini hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allah. Jadi saudara-saudaraku, ini adalah keluhan daripada bangsa ini. Situasi yang sulit, penderitaan yang berat. Saya katakan tadi ketika mereka ada di dalam pembuangan. Kota suci mereka itu bahkan bait Allah tempat yang mereka sangat banggakan. Pada waktu itu dihancurkan. Kondisi ini saudara-saudara mengakibatkan bangsa ini mengeluh kepada Tuhan. Kondisi ini mengakibatkan mereka mengomel kepada Tuhan. Dan di dalam bahasa aslinya sebenarnya kalau kita coba perhatikan keluhan mereka ini, maka kita bisa melihat bahwa keluhan ini adalah sesuatu yang berkepanjangan. Keluhan bangsa ini, saudara-saudaraku, bukan sebuah keluhan yang hanya terjadi seketika. Di dalam bahasa aslinya kita bisa melihat bahwa keluhan ini bisa diartikan mereka telah lakukan, tetap lakukan, dan akan terus mereka lakukan. Jadi saudara-saudaraku, sekali lagi ini sebuah keluhan yang sangat panjang. Berbeda saudaraku, kalau saudaraku sedang berjalan kemudian kaki kita ketusuk duri, kita mengeluh. Tetapi setelah duri itu diangkat, kita tidak mengeluh lagi. Tetapi keluhan daripada bangsa ini saudara-saudara adalah sebuah keluhan yang panjang. Dan saya berdoa kepada Tuhan di tengah-tengah banyak kesulitan yang kita alami, kita hadapi pada hari-hari ini. Mari kita saudaraku berhenti kita mengeluh. Coba kita perhatikan dulu isi keluhan mereka. Mereka berkata begini di dalam ayat 27 bagian B. Hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Hidupku di dalam terjemahan King James sebenarnya dipakai kata jalanku. Kemudian kata hakku itu di NIV dipakai kata perkaraku. Artinya apa saudara-saudaraku? Dia bicara tentang hidup, dia bicara tentang jalan. Artinya kehidupannya, keadaannya, perkaranya, kesukarannya dia berkata tidak diperhatikan, tidak diperdulikan oleh Tuhan. Keadaan sulit itu mereka berkata bahwa hidupku tersembunyi, tidak diperhatikan Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, melewati tahun 2020, ada banyak hal yang sudah kita kerjakan karena kita percaya bahwa Tuhan pasti membela dan menolong kita.
Kita percaya bahwa doa orang benar itu besar kuasanya. Saya percaya jemaat sudah berdoa. Bahkan mungkin ada di antara kita saudara-saudaraku untuk menguatkan doa itu ditambah dengan doa dan puasa. Kita melakukan doa dan puasa, tetapi sama seperti pada bangsa ini kita masih tetap merasa hak kita tersembunyi dari Tuhan. Hidup kita tersembunyi dari Tuhan. Dia berkata, perkaraku tidak diperdulikan oleh Tuhan. Sebenarnya kalau kita melihat di dalam Alkitab, Bapak Ibu, saya sering katakan begini, siapapun tokoh di dalam Alkitab, mereka adalah orang-orang yang mengalami dan melewati kesulitan-kesulitan. Tidak ada satu tokoh di dalam Alkitab yang di dalam kehidupannya dipakai Tuhan dengan luar biasa yang tidak mengalami penderitaan. Di dalam Ibrani pasal yang ke-11 di situ ada tokoh-tokoh iman. Nanti saudaraku baca bagian terakhir daripada pasal itu, apa yang dialami oleh tokoh-tokoh iman itu. Apa yang dialami oleh Daud, apa yang dialami oleh Simson, apa yang dialami oleh Gideon. Tokoh-tokoh iman di dalam Ibrani pasal yang ke-11 juga mengalami kesulitan penderitaan yang luar biasa. Daud juga seperti itu. Jadi semua tokoh-tokoh di dalam Alkitab ini menghadapi penderitaan dan kesulitan. Dan coba kita bandingkan dulu saudaraku keluhan bangsa Israel di dalam kitab Yesaya pasalnya yang ke-40 ini dengan kehidupan Daud. Siapa yang tidak tahu dengan dan tidak mengenal Daud? Daud adalah seorang yang sebelum diurapi menjadi raja, seorang yang keadaannya baik-baik saja. Dia ada di padang belantara dengan 2-3 ekor domba. Di Alkitab berkata, dia keadaannya baik-baik di padang belantara. Sampai pada satu waktu saudara-saudara, ada seorang yang datang kepadanya dan berkata kepada Daud, Daud, engkau dipanggil, engkau akan diurapi menjadi raja. Setelah dia diurapi menjadi raja, kemudian dia menjadi dekat dengan lingkaran istana. Saudaraku perhatikan bahwa semenjak saat itulah Daud mengalami penderitaan. Hidupnya mengalami ancaman dari raja pertama, Raja Saul. Tetapi coba kita perhatikan dan bandingkan apa yang dilakukan oleh Daud. Ketika ada dalam kesulitan, ketika ada di dalam kesukaran saudara-saudara. Saya ajak saudaraku melihat di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-30 ayatnya yang ke-6. Dalam Mazmur pasal yang ke-30 ayatnya yang ke-6 ada perkataan Daud yang sangat luar biasa tentang keadaan sulit yang dia alami itu saudara-saudara. Mazmur pasal yang ke-30 ayatnya yang ke-6. Mari kita baca bersama-sama ayat ini, Mazmur 30 ayat yang ke-6, 1, 2, 3. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Haleluya. Di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah penderitaannya saudara, perhatikan dulu Daud tidak seperti bangsa Israel ketika mereka mengalami pembuangan. Di dalam ayat yang ke-6, sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Dia berkata, saudara-saudaraku, keadaan sulit yang dia alami, yang dia katakan dengan kata murka, ia murka. Lalu dia bandingkan dengan kemurahan hati Tuhan. Daud berkata, sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Haleluya. Kenapa Daud bisa berkata seperti itu saudara-saudara? Karena Daud adalah seorang yang punya iman. Daud adalah seorang yang punya penundukan diri. Daud adalah seorang yang
punya penyangkalan diri dan roh yang lemah lembut. Dia katakan di dalam ayat ini, sebab sesaat ia murka tetapi seumur hidup ia murah hati. Calvin pernah menulis sebuah kalimat seperti ini, saudara-saudara. Jika kita makmur, kita menelan berkat Allah tanpa merasa bahwa itu adalah berkat Tuhan. Tetapi jika suatu kesedihan atau sesuatu yang merugikan menimpa kita, kita menyalahkan dan kita berkata, itu kesalahan Tuhan. Kalau kita menikmati yang baik, saudara-saudaraku, kita telan semua berkat itu, kata Calvin. Kita menikmati itu sendiri. Tetapi begitu ada masalah dalam kehidupan kita, begitu ada kegagalan dalam kehidupan kita, sering kita berkata, oh itu salahnya Tuhan. Kenapa? Karena seringkali kita membalikkan apa yang dikatakan oleh Daud. Seringkali kita berpikir seumur hidup ia murka, lalu sesaat kebaikannya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tolong perhatikan, dengarkan baik-baik. Jangan dibalik kebenaran firman Tuhan. Yang benar adalah sesaat ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Artinya begini saudara-saudara, didikan Tuhan, disiplin Tuhan, teguran-teguran Tuhan itu jauh lebih pendek, jauh lebih singkat daripada kemurahan Tuhan. Sesaat ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Kalau keadaan-keadaan sulit dalam kehidupan kita, sekali lagi saudara-saudara, kebaikan Tuhan itu panjang. Ya, bukan sesaat. Jadi jangan dibalik, saya sering kali katakan begini, kadang-kadang kita ini selalu berpikir kalau masalah kita paling berat. Dan kalau berkat orang lebih besar. Selalu begitu saudara-saudaraku. Kadang-kadang dalam kehidupan kita balikkan apa yang dikatakan oleh Daud. Tetapi kita akan memperhatikan apa jawaban Tuhan kepada keluhan bangsa Israel. Kita kembali ke dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-40. Di dalam Mazmur pasal yang ke-40, saudara-saudaraku perhatikan, kemudian Tuhan menjawab, ya. Mazmur pasal yang saudaraku, Yesaya pasal yang ke-40. Kita kembali kepada Yesaya pasalnya yang ke-40. Kita perhatikan sekarang saudara, jawaban Tuhan atas keluhan bangsa Israel. Tetapi sekali lagi saudaraku, jangan balikkan ya. Jangan pernah berpikir bahwa kasih setia Tuhan itu lebih singkat. Bukan. Justru kasih setia Tuhan itu seumur hidup kita. Mari kita lihat dulu sekarang saudaraku jawaban Tuhan. Ya. Di dalam ayat 28 di situ dikatakan, ini jawaban Tuhan, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Di dalam ayat 28 ada di situ istilah pertanyaan retoris. Pertanyaan retoris itu adalah sebuah pertanyaan diajukan sebenarnya orang sudah tahu jawabannya. Jadi pertanyaan ini tidak memerlukan jawaban karena sebenarnya yang ditanya itu sudah tahu. Pertanyaannya apa? Di dalam ayat 28, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Orang-orang Israel tahu itu saudara-saudaraku. Mereka diajari tentang hukum-hukum Tuhan, kisah-kisah perjalanan daripada bangsa Israel. Mereka semua tahu itu. Tetapi di dalam ayat ini ditanya, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Ini pertanyaan retoris. Tujuannya apa saudara-saudara? Sebenarnya bukan untuk mendapat jawaban, tetapi tujuannya adalah untuk meneguhkan. Apa yang
mereka sebenarnya sudah tahu itu, saudara-saudara. Masih di dalam ayat yang ke-28 dikatakan, Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Semua orang-orang Yahudi tahu itu, saudara-saudara. Tetapi ditanya, tidakkah engkau tahu? Sebenarnya bukan untuk mendapat jawaban. Karena mereka itu sudah tahu, tetapi mengingatkan kepada mereka tentang siapakah Allah itu. Di sini dikatakan, tidakkah engkau tahu dan tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Allah kekal. Apa maksudnya tentang Allah yang kekal itu, saudara-saudara? Allah orang Yahudi, Allah orang Israel ini adalah Allah yang tidak berubah. Kalaupun engkau menderita, kalaupun engkau menghadapi kesulitan, kalaupun engkau dalam keadaan terpuruk pada hari-hari ini, dengarkan baik-baik, bukan karena Allah sudah berubah, Dia Allah yang kekal, Dia tidak berubah. Ingatkan tentang siapakah Allah itu, saudara-saudara. Dia Allah yang kekal. Situasimu bisa berubah, tetapi Tuhan tidak pernah berubah. Jangan menilai Allah dari situasi yang kita alami. Tapi nilai Allah, percayai Allah seperti apa yang tertulis di dalam firman-Nya. Bukan berdasarkan perasaan kita. Jangan nilai Allah menurut perasaan kita. Perasaanmu itu berubah-ubah, Pak. Perasaanmu itu berubah-ubah, Bu. Jangan nilai Tuhan dengan perasaanmu. Tetapi nilai Allah dari apa yang dikatakan dalam firman-Nya. Kalau dikatakan Dia Allah yang kekal. Situasimu bisa berubah. Keadaanmu bisa berubah. Tapi Allahmu tidak pernah berubah. Haleluya. Ini jawaban Tuhan, tidakkah engkau tahu? Sebabnya tahun 2021 ini saudaraku, kita perlu mengetahui tentang siapa Allah kita. Dia Allah yang kekal. Tidak pernah berubah. Hal yang kedua saudara-saudara dikatakan di situ, ya, masih di dalam ayat yang ke-28. Yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Perhatikan dulu ayat ini, tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Dia menciptakan langit dari ujung ke ujung. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita ada di dunia yang begitu luas. Bahkan kita ada di dalam sebuah galaksi. Ya, karena bumi ini masuk di dalam sebuah galaksi Bima Sakti, saudara-saudara. Dan jarak daripada planet satu dengan planet lain, bahkan dari satu bintang ke bintang yang lain, itu memerlukan waktu yang begitu panjang. Jauh sekali, saudara-saudara. Dalam buku Bumi dan Antariksa, ada jarak daripada planet atau bintang-bintang itu dari bumi ini, saudara, yang bisa ratusan bahkan ribuan tahun. Kalau kita kirim cahaya dari bumi ini, ribuan tahun baru sampai ke sana. Siapa yang ciptakan itu? Ayat ini berkata Dia yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ketika Tuhan menciptakan itu dikatakan di dalam ayat ini, Ia tidak menjadi lelah. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, apa artinya ini saudara-saudaraku? Kalau menciptakan dunia yang begitu besar, kalau menciptakan bumi yang begitu besar ini, Allah tidak menjadi lelah. Dengarkan baik-baik. Artinya bagi Tuhan masalahmu itu adalah sesuatu yang mudah. Orang dia menciptakan langit dan bumi, Dia tidak menjadi lelah. Itu sebabnya penderitaanmu terlalu kecil
bagi Tuhan. Haleluya. Tetapi mungkin saudara berkata, kalau begitu kenapa Tuhan belum menolong? Kalau begitu kenapa Tuhan belum menjawab? Saudaraku perhatikan masuk ke bagian ketiga dari ayatnya yang ke-28. Ayat 28 bagian terakhir. Tidak terduga pengertiannya. Ada hal yang kita tidak pahami tentang jalan-jalan Tuhan. Sekali lagi bagi Tuhan apapun yang kita hadapi, situasi yang kita alami. Saya selalu katakan saudara-saudaraku, keadaan dunia hari-hari ini begitu menakutkan dengan COVID-19 ini. Tetapi tolong perhatikan, bukan berarti karena Tuhan tidak bisa menyelesaikan. Tetap segala sesuatunya itu tetap di dalam kendali Tuhan. Allah yang berdaulat, Allah yang tetap mengendalikan itu. Tetapi ayat ini berkata, pengertiannya tidak terduga pengertiannya. Dan kita sering mendengarkan kebenaran firman Tuhan, hamba-hamba Tuhan katakan, bahwa di balik sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, ada rencana Allah yang jauh lebih baik, jauh lebih indah, jauh lebih sempurna daripada apa yang engkau rencanakan. Di dalam kitab Roma pasal 11 ayat 33, saya rindu saudara, yuk kita baca ayat ini bersama-sama. Kitab Roma pasal yang ke-11 ayatnya yang ke-33. Ini keren banget saudara-saudara ya. Roma pasal yang ke-11 ayatnya yang ke-33. Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Perhatikan ayat ini baik-baik saudaraku. Alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Tidak terselami keputusan-keputusannya. Bukan karena Tuhan tidak mampu, bukan karena Tuhan tidak sanggup saudara-saudara. Tetapi karena ada rencana Tuhan yang jauh lebih baik dan jauh lebih sempurna. Jadi diperkenalkan dulu Tuhan. Tidakkah engkau tahu, sekali lagi, bukan karena ayat ini memerlukan jawaban daripada bangsa Israel. Karena mereka tahu itu semua saudara-saudaraku. Tetapi Tuhan ingin menekankan kembali. Kemudian di dalam ayatnya yang ke-29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah. Dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saya berdoa saudaraku sepanjang tahun ini. Tuhan memberikan kita kekuatan baru. Kekuatan yang datang dari Tuhan sendiri. Tuhan memberikan kekuatan. Dia memberikan kekuatan kepada yang lelah. Di sini ada dua kata dalam ayat 30 tentang orang-orang muda. Lalu teruna-teruna. Tetapi saudaraku, kemudaan teruna itu terlatih. Kemudaan bahkan yang terlatih sekalipun tidak sebuah jaminan bahwa dia tetap akan kuat. Yang kuat itu adalah orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Dalam bahasa Ibraninya nantikan ini kata kiwah. Sebenarnya kata kerja saudara. Kalau kita berpikir nantikan itu dalam posisi pasif, tetapi tidak. Nantikan itu dalam kata kerja. Mereka akan mendapat kekuatan baru.
Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ini masih baru awal minggu pertama, saudaraku, minggu kedua kita. Dan perjalanan kita masih panjang. Tapi Tuhan memberikan kekuatan baru kepada kita. Kita angkat pujian sebuah lagu, kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Haleluya. Kita semua percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang ajaib. Kita semua percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang sanggup, Allah yang mampu melakukan segala perkara, Allah yang mengasihi kita. Dan kita percaya bahwa Allah akan menolong memberkati kita. Tetapi bagian yang tersulit adalah ketika kita harus menantikan apa yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup kita. Kita percaya bahwa Allah kita Allah yang ajaib, Allah yang hebat, Allah yang besar, Allah yang dahsyat. Tetapi bagian yang tersulit adalah mempercayai Dia. Kapan Tuhan akan menggenapi janjinya? Bagian yang tersulit dalam kehidupan iman kita adalah mempercayai cara apa yang Tuhan akan lakukan untuk menolong, untuk memberkati, dan untuk memulihkan hidup kita.
Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan kiranya firman Tuhan akan membekali kita, akan mengingatkan kita, akan menguatkan kita. Selama kita menanti-nantikan janji Tuhan, kita tetap kuat, kita tetap percaya akan adanya Tuhan, percaya akan kuasa Tuhan, tetapi juga mempercayakan diri kita kepada cara dan waktunya Tuhan bekerja. Berapa banyak yang merindukan berkat Tuhan pada saat pagi hari ini? Mari angkat hatimu, nyanyikan pujian ini dengan penuh keyakinan kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Belum kau sanggup Tuhan. Haleluya, haleluya. Seluruh hidupku tak akan goyah. Sekali lagi, ajaib Tuhan. Ini kami Tuhan, sebagai keyakinan kami bahwa Engkau sanggup, Engkau sanggup Tuhan. Haleluya. Amin, amin. Kami mau mempercayakan hidup kami seluruhnya. Selamanya akan goyah, tak akan goyah selamanya. Haleluya. Haleluya. Ajaiblah Engkau Tuhan, dan kami percaya. Tetapi biarlah firman-Mu yang sudah kami dengar termeterai dalam hidup kami, dalam telinga rohani kami, termeterai dalam pikiran dan hati kami, bahwa Engkau Allah yang sudah berjanji, Tuhan yang pasti akan menggenapinya. Dan selama kami menantikan janji-Mu, biarlah Roh Kudus akan menolong kami, Roh Kudus akan memampukan kami, untuk kami tetap tekun, untuk kami tetap sabar, dan tetap mempercaya kepada-Mu ya Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah melayani, berkati kami semua. Mengakhiri ibadah ini, kami satukan hati kami. Kami mau sepakat Tuhan, bahwa Engkau Allah akan melakukan mujizat dalam hidup kami. Yang sakit akan disembuhkan, apapun sakit penyakitnya, baik yang di rumah, mungkin ada yang di rumah sakit. Siapapun kami berdoa dalam nama Yesus, hamba-hamba-Mu, bahkan juga jemaat-Mu, siapapun yang mendengar, siapa yang mengikuti ibadah ini, akan dijamah oleh Tuhan, dan akan mengalami berkat, bahkan kesembuhan dari Tuhan. Mungkin ada di antara kami yang sedang kesulitan dalam pekerjaan, dalam usaha, bahkan ada masalah di dalam keluarga, dalam pendidikan, bahkan ragu-ragu untuk menatap masa depan. Tuhan, kiranya Engkau akan tolong kami, teguhkan kami, supaya kami tetap kuat dan kami tetap percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa Tuhan untuk pemimpin-pemimpin kami di Gereja Pantai Kosta di Indonesia, yang hari-hari ini juga mereka mengalami sakit penyakit. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk keluarga Bapak Hamande. Kami berdoa untuk bendahara umum kami, Pendeta Nokmande. Kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang tidak bisa kami sebut satu persatu, yang saat-saat ini dalam keadaan yang sakit. Kami berdoa di dalam nama Yesus, jamah mereka ya Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu dimanapun berada, sebagai garis depan dari pelayanan di GPDI. Kiranya Tuhan lindungi, Tuhan sertai, kuasa-Mu akan menyelubungi, kuasa-Mu akan menyertai, bahkan darah Yesus yang berkuasa akan menutup bungkus, sehingga sekalipun harus ada di garis depan,
bertemu dengan banyak orang, melayani banyak orang, melayani yang sakit dan lain sebagainya. Kiranya Tuhan akan tetap berikan kesehatan dan kekuatan. Mulai dari kota-kota sampai ke desa-desa, diberkati, disertai, dan jiwa-jiwa banyak dimenangkan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Memberkati bangsa dan negara kami, memberkati kota kami Palembang, memberkati TNI dan Polri yang terus berjaga-jaga, bahkan tim medis, rumah sakit, dan semua yang ikut ambil bahagian terlibat di dalam tim medis hari-hari ini. Kiranya Tuhan juga akan sertai mereka. Tetap berikan kekuatan, bahkan kesehatan daripada Tuhan, sehingga bisa menolong saudara-saudara kami yang lain yang perlu butuh pertolongan dalam hal kesehatan. Terima kasih Bapa, mengucap syukur. Bahkan Kau memberkati setiap korban syukur, korban persembahan dari umat-umat-Mu. Mereka dimanapun, Engkau akan tetap berkati. Semua kegiatan aktivitas kami sepanjang minggu ini, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Dengan penuh syukur kami akan akhiri ibadah saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara, mari angkat hatimu dan siapkan hatimu. Kita akan sepakat dan kita akan terima berkat Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih sayang anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, bahkan persekutuan, penghiburan, kekuatan dari Roh Kudus akan turun dan tinggal serta menyertai kita mulai saat ini, besok, bahkan sampai Maranatha. Terimalah berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Dan semua yang percaya, mari sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Haleluya.